sudah bergabung nih Kak Dewa ya 102 dan Kak Salsa, halo, tetap stay aku tuh. Wah, terima kasih. Adipur 12, halo. Ya, selamat malam untuk teman-teman. Mohon maaf karena tadi ada sedikit gangguan ya. Jadi kita ulangi lagi untuk live-nya. Aku ucapin selamat datang untuk semua teman-teman yang hadir di live IKAZI Esa Unggul hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang episode gizi, yaitu gizi pangan gitu. Untuk narasumber kali ini kece banget karena beliau adalah salah satu lulusan Universitas Esa Unggul angkatan 2017 dan saat ini berprofesi sebagai QC atau nutritionist. Jadi beliau ini adalah double job gitu atau dua profesi sekaligus gitu. Dan sebelum kita undang, aku mau tes dulu suara aku apakah terdengar jelas untuk semuanya. Mungkin teman-teman boleh dibantu apakah suara aku sudah jelas. Oke, perkenalkan juga saya Mia. Saya lulusan dari Universitas Esa Unggul tahun 2017. Saat ini saya juga sebagai pengurus IKAZI Esa Unggul. Halo Kak Anifatia sudah bergabung. Untuk suara saya apakah jelas nih untuk teman-teman yang ikut live hari ini? Oke, mungkin kita langsung aja undang Kak Kevin ya. Kak Kevin. Oke, kita undang. Halo, sudah terdengar jelas. Oh, terima kasih Kak Adi. Nah, gimana nih untuk teman-teman? Sebagai saat ini kita sedang menjalani PPKM ya untuk daerah Jawa dan Bali. Semoga sehat selalu untuk semuanya. Halo Kak Kevin. Halo Mia, halo semua. Halo, sudah terdengar jelas Kak? Suara saya terdengar gak? Dengar kok, dengar. Apa kabar nih Oke, untuk Kevin? luar biasa. Puji Alhamdulillah Tuhan luar ya. biasa. Iya, Oke, jadi sebelum kita mulai nih, Kevin, aku ingin perkenalin dulu kepada teman-teman IKZS Unggul bahwa ini Kevin Cahyadi adalah narasumber kita untuk kali ini sebagai hmm, di IKZ Talk dengan tema gizi pangan gitu. Nah, untuk sebelum-sebelumnya sudah banyak tema nih, tapi untuk kali ini temanya luar biasa nih karena mengundang narasumbernya profesinya sebagai quality control sekaligus nutrisionis. Pasti banyak teman-teman yang akan penasaran banget nih. Oke, kita mulai sharing-sharing boleh ya, Kevin ya? boleh, boleh, boleh. Boleh. Oke nih, aku mau tanya dulu untuk Kevin, Apa gimana tuh? sih awal mula dari lulus hingga sekarang menjadi profesi QC atau nutrisionis ya sekaligus ya? Mungkin boleh Ya, diceritain. saya merangkap. Oke, pertama dari lulus ya. Ya, dari lulus saya itu awal karir itu QC juga, tapi Mm-mm. pabrik pengolahan daging. Jadi produknya itu seperti kayak sosis, nugget, dan juga awal saya merintis karir di situ menjadi QC dan saya memahami apa itu artinya quality control dan saya memahami apa sih tugas-tugasnya quality control itu dan apa sih peran kita sebagai nutrisi terus juga kita itu mengerti tentang food safety nah di situ saya memahami lalu setelah dari karir saya di situ saya pindah kemudian ke PT Patra ini di PT Patra melamar di pada Mm-mm. bagian uh, kebetulan PT Patra juga bergerak di bidang catering juga. Nah, saya ditempatkan QC di area Cama gitu. Oh. Oke, berarti saat ini sedang bekerja di PT Patra Supplies and Service ya? Betul sekali PT Patra Service.
Oke. Kalau boleh tahu sudah berapa lama di sana? Saya di PT Patra ini dari Oktober tahun 2018. Jadi kalau sampai sekarang itu kira-kira 2 tahun 8 bulan. Wah, luar biasa. Menjabat sebagai quality control sekaligus nutrisionis ya, hampir 3 tahun ya berarti ya. Betul. Iya, hampir 3 tahun. Oke, mungkin boleh diceritain sedikit nggak untuk mungkin perusahaannya bergerak di bidang apa gitu untuk biar teman-teman tahu. Baik, jadi saya ceritakan dulu PT Patra ini adalah PT yang bergerak di bidang jasa, penyedia jasa. Jadi PT Patra ini berdiri dari tahun 1976. Jadi PT kami itu menyediakan jasa seperti jasa catering, jasa housekeeping, jasa cleaning service, jasa laundry. Mhm. Jadi PT Patra itu merupakan perusahaan yang berkompeten ya, karena kita itu memiliki sertifikasi seperti ISO 22000, 2001, ISO 14001, juga kita mempunyai jaminan halal. Dan selain itu Wow. Mhm. merupakan PT tertua ya, yang PT tertua di catering. Gitu, Wow, gitu. luar biasa. Berarti Kevin sendiri di bagian untuk cateringnya ya? Bahkan di bagian cateringnya. Oke. Nah, untuk teman-teman, aku juga mau tanya, informasiin, kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom chat box, karena setengah jam ke depan kita akan bersama dengan Kevin membahas tentang QC dan juga nutritionist nih. Jadi langsung aja kalau ada pertanyaan mungkin. Nah, sekalian sharing-sharing mungkin kalau untuk job desk-nya sendiri nih, mungkin kegiatan gambarannya sehari-hari itu kalau di Hmm, bagian QC dan nutritionist kan yang kita tahu itu berbeda ya, dua dunia yang berbeda. ya betul. Apakah ini dijadikan satu di sana ataupun bagaimana nih Kak gambaran ini untuk teman-teman? Jadi saya jelasin di sini untuk QC catering dulu ya. Oke, Jadi QC-nya. uh, untuk QC catering itu kita di sini sebenarnya tugasnya itu menjamin kualitas kita, apa yang kita dengan standar dan juga aman yang pastinya, aman sampai ke tangan klien. Pertama itu kurang lebih job desk saya itu kita QC itu dari penerimaan bahan baku. Jadi kita memastikan bahan baku yang kita terima itu good quality atau enggak. Kalau misalkan barang baku kita tidak kualitasnya bagus, itu kita reject. Kalau bagus. Lalu setelah kita menerima bahan baku, yang pastinya itu Mhm. kegiatan kita dengan HACCP dan ISO Oh, 22000. Setelah penerimaan kita biasanya ada penyimpanan. Nah, di situ kita oke. penyimpanan sesuai dengan klasifikasi bahan. Mhm. Lalu kita ada persiapan bahan baku dan kita ngikut dalam pengolahan, proses pengolahan sendiri kalau QC. Kita lihat nih setiap proses tersebut apakah sudah sesuai standar atau tidak. Kalau misalkan tidak sesuai standar, kita berhak untuk menghentikan proses tersebut. Oke, berarti Kevin sendiri dari Kurang lebih penerimaan gambarnya seperti awal, oh, dari penerimaan awal itu sudah dilakukan quality control ya dari penerimaan barang mungkin dari bahan kemudian sampai ya, penyimpanan dan tadi ya pengolahan juga ya. ya betul. Jadi setiap proses dari penerimaan yaitu penyajian ke klien, kita harus Mm-mm. memastikan kualitas tersebut baik dan aman tentunya untuk dikonsumsi. Wow, luar biasa. Itu dari sisi QC ya. Itu dari sisi QC. Oke, berarti lebih menarik nih. Berarti penting banget untuk mengetahui standar-standar keamanan pangan ya. Mungkin seperti ISO 22000 atau apa Kak standar-standar keamanan pangan yang dipakai di sana? Di sini terutama PT Patra juga kita kan berkomitmen Mm-mm. untuk menjaga keamanan pangan. Nah, di situ kita menjaga keamanan pangan kita melalui ada yang namanya sertifikasi ISO 22000. Jadi food safety system itu wajib. Terus kita di sini Mm-mm. harus memahami namanya HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. Jadi kira-kira ada potensi bahaya apa aja nih yang timbul kira-kira pada saat kita melakukan proses pemasakan, proses Mm-mm. penyimpanan, gitu, bahkan sampai proses penyajian.
Kita harus memahami jadinya. Wow, Gitu. berarti ISO 22000, HACCP ya. GMP juga? Ya, GMP juga. GMP kan dia lebih ke segi bangunan ya, lebih ke segi Oh, kebangunan dan juga prasarana. oke, berarti semua standar keamanan pangan nih dipegang oleh Kevin sendiri ya, dikontrolling ya setiap hari ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa nih. Berarti kalau untuk dari dulu ilmu kita kuliah ya, itu yang paling kepake Hmm. banget untuk di dunia kerja QC, itu apa? Dari Apa? kuliah ya, Iya, ini mungkin. pilihan berat nih. Salah salah bicara nih bahaya nih takut jalur ya. Ya pada Nah, kalau kita intinya ini sih, sharing-sharing. ya pada intinya dulu waktu kuliah itu yang benar kepake sih untuk dunia QC sendiri ya itu tekpang teknologi pangan. Kenapa saya bilang di sini tekpang yang paling berpengaruh karena kan di tekpang itu kita belajar yang namanya ada HACCP ya, sistem keamanan pangan juga kita sempat pelajari itu. Terus juga selain itu ilmu-ilmu gizi juga kepake di sini. Jadi kan kita Wow. dari gitulah. Oh, berarti benar-benar kepake ya diimplementasiin saat kerja ya. Iya, terus juga ada satu lagi penyelenggaraan makanan juga. Oh, penyelenggaraan makanan. Oke, mungkin dari penerimaan sampai pendistribusian berarti ya. Betul sekali. Wow, luar biasa. Ini ada satu pertanyaan. Untuk jam kerjanya nih dari Kak Dewanti ada bertanya, jam kerja sebagai Mhm. quality control di sana jam berapa? Mungkin dari hari apa sampai jam berapa? Eh, saya kan di sini diletakkan di site ya, site di Jambi. Klien kita itu Petrokina, jadi bergerak di bidang oil dan gas. Jadi saya di sini bekerja 12 jam, 12 jam kerja. 12 jam kerja. Wow, berarti Iya, untuk catering-catering yang disediakan ini untuk semua para pekerja di migas tadi ya, oil dan gas ya. ya betul. Jadi kita memproduksi untuk klien kita oil dan gas, klien kita. Wow, berarti sehari itu berapa porsi ya untuk sekali produksi? Untuk Mungkin rata-rata porsi aja. itu fluktuatif ya. Kadang ya di saatnya naik, ada yang naiknya, ada yang turun. Kita itu berdasarkan POB. Jadi request kita itu berdasarkan personal on board. Jadi setiap pagi biasanya diupdate sama admin Petrocina kira-kira untuk ke depan besoknya itu berapa klien yang akan masuk dan berapa klien yang akan off duty. Nah, dari situ kita bisa memprediksi, oh kira-kira kita mempersiapkan meal kita segini loh dengan jumlah segini untuk orang yang akan masuk besok. Gitu. Dengan estimasi kita kurang lebih akan melebihkan sekitar 10 sampai 15. Oke, berarti sudah ada jumlah takaran porsinya di satu hari sebelumnya ya, untuk besoknya Ya, pendistribusian berapa. ya betul Oke. diinfokan oleh admin camp facility setempat. Hmm. Tapi kalau untuk jumlahnya kira-kira berapa nih Kak? Tadi kan kalau untuk Oh, Kevin sendiri sebut spare-nya 10 sampai 15, tapi kalau untuk jumlahnya biasanya sehari-hari produksi berapa? untuk saat ini ya itu sekitar Mm-mm. 320 pack dalam sehari. Itu kita 3 kali jam makan ya, meal time. Jadi sekali jam makan itu kita 320 porsi. Wow, luar biasa. 320 porsi ya, dan itu diamati Iya, dari awal hingga sampai ke klien ya. iya betul. Kita amati dari awal sampai ke tangan klien. Oke. Kalau untuk sistem distribusinya seperti apa itu? Apakah Distribusinya berarti iya, apa tuh? apakah mungkin sentralisasi atau dulu kita kenal ya, ada desentralisasi? Hmm? Oh, berarti sifat dapur yang kita produksi ini sentralisasi. Jadi kita pendistribusiannya itu Mm-mm. benar-benar klien datang ke Mm-mm. tempat meals kita berpusat dapurnya di dalam camp. Jadi semua klien kita itu datang ngambil pack meal untuk dimakan gitu. Jadi kita produksi kita nggak bisa nganter kemana-mana.
Oh, berarti Gitu. semuanya Jadi sentral, berpusat, hmm, sentralisasi. Dari produksi apa berarti semua di satu tempat. Mm-mm. oke. Tapi kalau dalam kondisi PPKM seperti ini nih, apakah Mm. makan bersama atau seperti apa? Ya, jadi sejak pandemi COVID seperti ini, jadi Mm-mm. klien kita Petrochina itu memberikan keputusan atau hasil meeting mereka Mm-mm. bahwa sejak berlakunya pandemi kita itu makannya itu mengambil pack meal atau bungkusan. Jadi dulu itu orang-orang klien datang itu makan di tempat. Kita di sini ada mess hall namanya, ruang makan. Jadi dapur bersebelahan dengan mess Mm-mm. hall. Jadi setiap kita jam makan, kita sifatnya kan prasmanan ya. Oke. Jadi klien bisa mengambil memilih sendiri. Cuma karena pandemi ini kita jadinya pack meal, bungkusan gitu. Berarti yang tadinya prasmanan diubah menjadi pack meal ya. Tinggal ngambil. Ya betul. Tinggal ngambil take Hmm. away, mereka makan di kamar masing-masing. Hmm. Kalau untuk makan yang disediakan itu apakah eh, dari makan pagi hingga makan malam atau jam berapa aja mungkin waktunya? Untuk waktu makan ya, meal Mm-mm. time-nya itu kita yang optimal itu ada 3 kali meal time, tetapi ada satu tambahan untuk klien yang masuk jam malam, shift malam. Untuk makannya sendiri itu, misalkan breakfast, kita mulai Mm-mm. dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Lalu Oke. dilanjut dengan lunch itu, kita mulai jam 11 siang sampai jam 1 siang. Terus kemudian kita ada dinner. Di sini dinner itu jamnya jam 5 sampai jam 7 malam. Lalu makan tengah malam itu supper itu Mm-mm. sekitar jam 10 sampai jam 12 malam. Oh, ada suffer juga ya? Ada, itu buat klien yang masuk shift malam. Oh, oke, oke, oke. Berarti kalau dulu mungkin kita tahu hanya dinner ya. Ini karena ada kondisi ada pekerja malam, jadi ditambahin suffer ya. Iya, betul, ditambahkan supper. Oke, berarti setiap harinya 12 jam mengontrol 3 kali makan pokok, kemudian sama dengan ditambah suffer ya. Hmm, kalau 12 jam itu untuk 3 kali Mm-mm. makan kita memang kontrol. Tapi kalau untuk supper sendiri memang saya tidak kontrol, tetapi kita mengedukasi karyawan untuk menerapkan bagaimana food safety itu tetap berjalan gitu. Wow. Karena kebetulan satu shift aja. Oh, saat ini ada berapa orang Kak untuk Apa tuh? posisi di bagian Kakak mungkin? QC dan nutritionistnya? Kalau untuk saat ini saya punya back to back satu orang. Jadi Mm-mm. kita setiap icas pada on duty itu kita satu orang aja Oh, satu gitu. orang. Iya, back to back. Jadi Baik. ketika saya on duty, Mm-mm. maka teman saya itu dia off duty pulang. Maka itu bergantian terus. Jadi seperti itu sistemnya. Oke. Yang menarik nih dari HACCP itu kan kalau nggak salah langkahnya banyak banget ya Kak dan prinsipnya. Ya, Itu diterapkan seluruhnya atau gimana tuh di sana? Atau mungkin bisa dicontohkan diterapkan. mungkin Kak untuk Kevin sendiri mencontohkan mungkin sayuran bagaimana dari HACCP-nya. Ya, baik. Jadi untuk HACCP itu merupakan makanan sehari-hari ya. Jadi kita benar-benar penerapannya itu benar-benar kita implementasikan di dalam dunia kerja. Jadi pertama itu kita di sini dari penerimaan bahan baku ya. Di situ kita Heeh. sebenarnya udah ada analisis bahayanya. Di semua kegiatan atau proses produksi kita udah ada analisis bahayanya. Analisis bahaya tersebut kita lakukan bersama tim. Kita pembentukan tim dulu. Seperti kayak langkah di ACCP ya. Pertama itu pembentukan tim. Jadi kita udah menganalisis semua bahaya, kita menentukan batas kritisnya apa aja. Mhm. Terutama kalau untuk di catering sendiri deh ya, itu biasanya critical control point itu bermain dengan suhu dan waktu.
Oke, suhu dan waktu ya. Yang kita waktu kuliah kita dengar itu danger zone. Ya, jadi bagaimana makanan itu bisa ditumbuhi bakteri dengan cepat pada suhu berapa? Nah, itu kita harus paham masih CP. Nah, jadi sistem CP ini dari penerimaan kita pengecekan kualitas makanan bahan baku. Jadi Mm-mm. kita cek kualitas bahan bakunya sesuai sama standar atau tidak. Terus kita pilah-pilah lagi misalkan kuantitasnya itu sesuai apa enggak. Selain kualitas kita kuantitas. Lalu selain kuantitas-kualitas kita siapkan barang-barang tersebut ke penyimpanan masing-masing. Itu sesuai prinsip CCP ya. Jadi barang-barang tersebut tidak boleh dicampurkan antara bahan frozen, bahan beku, Mm-mm. bahan-bahan basah, dan bahan-bahan kering itu masing-masing punya gudangnya sendiri. Itu kita pastikan barang tersebut masuk ke dalam tempatnya masing-masing. Nah, setelah barang itu masuk, kita ada Mm-mm. pengecekan suhu temperatur. Biasanya kalau misalkan barang-barang frozen kita taruh di dalam freezer, kita cek tuh suhu freezernya standar apa enggak. Karena di sini kita ada 3 kali pengecekan untuk freezer dan chiller juga sesuai apa enggak serta bahan kering. Nah, bahan kering juga harus diperhatikan nih suhunya sesuai apa enggak nih penyimpanan bahan kering. Gitu. Setelah dari pengecekan tersebut, prinsip CCP selanjutnya itu ke preparation atau persiapan. Mm-mm. Tapi sebelum dari persiapan tersebut, kita biasa ada labeling ya. Dari penyimpan itu ada labeling, namanya sistemnya FIFO-FIFO. Pasti di kuliah pernah dengar. Ya, sistem FIFO-FIFO, yang FIFO itu first in, first out, yang FIFO Persen. itu first expired, first out. Iya, jadi kita pakai sistem FIFO-FIFO, pengeluaran barang, udah pengeluaran barang itu ada preparation, persiapan, nah dari persiapan kubik kita harus kontrol, sesuai nggak sama CCP prinsipnya. Kita analisis bahaya, jadi bahan frozen, beku, atau daging-dagingan dipisah sama sayur-sayuran. Gitu. Kalau proses dari frozen sendiri, kita ada proses thawing namanya. Thawing proses itu pelunakan dari beku ke lunak. Nah, itu proses thawing. Kalau sayurannya biasa, prepare, tapi juga di sini ada ilmu gizinya juga kepake sih untuk prepare sayuran. Jadi kita cuci dulu, jangan dipotong. Kalau orang awam biasanya dipotong dulu cuci kan, jadi nutrisinya, kandungan gizinya hilang. Oh, Gitu. oke. Setelah Dan di preparation, kalau boleh dilanjut? oke, setelah di preparation kita perhatiin lagi. Nah, ini titik kritisnya itu pada saat pemasakan. Nah, Kenapa tuh? pemasakan itu adalah titik kritis. Karena kenapa ya kembali lagi kepada danger zone tersebut. Apabila satu makanan tersebut tidak mencapai suhu optimal, Mm-mm. otomatis akan pertumbuhan bakteri cepat. Dan juga kedua, kita main dengan tingkat kematangan ya. Kalau misalkan terlalu terburu-buru juga, suhu udah optimal, udah dapat, tapi tingkat kematangannya kurang, itu bahaya. Itu. Jadi batas kritis kita itu di situ, mainnya dengan suhu. Jadi kita alat sehari-hari kita itu termotusuk. Udah itu makanan sehari-hari selalu ada di kantong termotusuk. Oke, oke. Kalau untuk Gitu. seperti APD itu juga diperhatikan atau gimana itu? Ya, APD itu wajib. Jadi setelah awal kita mau masuk kerja itu biasanya kita ada pemeriksaan APD. Kira-kira kita udah layak belum nih masuk ke area kerja? Apalagi kan kita dapur itu zona merah karena ini ada pembagian zona. Zona merah itu di mana karyawan wajib sekali menggunakan APD lengkap. Contoh APD-nya apa? Harus ada penutup kepala. Kalau koki Mm-mm. itu biasa menggunakan topi koki. Kalau misalnya seperti saya itu wajib menggunakan hairnet. Lalu kalau Mm-mm. untuk yang perempuan, waitress itu cukup menggunakan hijab saja. Asalkan di hijabnya itu tidak ada seperti kayak jarum pentol yang nempel. Terus kita juga memastikan kuku-kuku karyawan itu bersih, pakaiannya juga sesuai standar, menggunakan safety shoes. Itu kita memastikan karyawan sebelum masuk tempat kerja. Oke, berarti ketika masuk sudah steril semua ya, sudah ready. Ya, ya betul. Karena kita untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Wah, luar biasa banget. Kalau untuk kayak peraturan atau standar-standar sertifikasi tadi, itu apakah kita harus update terbaru atau bagaimana?
mungkin penerapannya. Wajib, itu ya. Wajib dong. Untuk sertifikasi itu wajib kita mengetahui ada nggak hal-hal perubahan baru. Misalkan Hmm. contoh, kemarin itu kita Halo, oke, ditunggu sebentar ya. sertifikasi yang ada. Lalu Sorry, contohnya lagi. Ya, Kevin boleh diulangi? Tadi agak terputus mungkin sinyalnya. udah jelas belum suara saya? Oh, sudah. Oke, Ah, jadi untuk update sertifikasi itu wajib, wajib sistemnya. Karena yang kita tahu ilmu kan makin mm, lama makin berkembang. Jadi saat sertifikasi itu kita lihat nih, kira-kira ada nggak perubahan baru. Contoh seperti kemarin itu yang ISO mm, 22000 ya. Itu dari tahun 2005 update ke tahun 2015. Terus seperti mutu, like hygiene, dan sanitasi dari peraturan pemerintah Kemenkes itu update juga terbaru. Kita harus mengikuti kira-kira ada nggak nih perubahan yang baru. Kalau misalkan ada perubahan baru, apa yang terjadi perubahan tersebut? Nah, kita harus terapin di tempat kerja. Seperti itu. oh, mantap luar biasa. Berarti update terus ya untuk Iya, keamanan selalu. pangannya. Oke. Nah, tadi kita udah membahas di bagian QC-nya nih, quality control. Mungkin Iya. ke bagian nutrisionisnya ya. Untuk gambaran pekerjaan sehari-hari sebagai nutrisionis di sana, catering ya, nutrisionis catering gimana, Kevin? Oke, sekarang ke bagian nutrisionis ya. Di sini sih si nutrisionis itu kita bekerja sama dengan klien karena kita di sini kan ada pihak medik ya. Jadi di situ ada dokter, ada paramedik. Jadi kita bekerja sama, misalkan contoh dalam pembuatan menu. Di sini kita pembuatan menu Mm-mm. ternyata dari dokter tersebut, oh klien kita nih lagi pada tinggi kolesterol nih, misalkan lagi tinggi darah tinggi juga ya kan, hipertensi kan. Mm-mm. Kira-kira bisa nggak bantu kita untuk pembuatan menu gitu, menu sehat. Wah, dari situ kita bantu dalam pembuatan menu planning 1 bulan. Nah, terus juga kadang dokter ngasih tahu, oh kita ada program, misalkan program penurunan berat badan atau program diet yang lain gitu. Bisa nggak dibantu dalam penyiapan bahan makanannya, terus penyiapan makanan, lalu juga gramasinya itu sama dia dikasih standarnya, tolong disiapin dong. Nah, itu sih untuk nutrisinya. Terus kita juga ada juga mengedukasi klien melalui leaflet, media leaflet. Jadi biasanya saya sih mencari hubungannya itu penyakit terhadap makanan. Jadi saya buat leaflet, saya print, biasanya saya kasih ke klien-klien. Terutama pada saat sebelum pandemi ya, dulu kita makan di mess hall, saya taruh leaflet di meja makan masing-masing klien. Gitu. Oke, media komunikasinya menggunakan leaflet berarti ya untuk Ya, edukasinya. betul. Sarananya leaflet. Oke, ada yang konsultasi langsung gitu nggak di sana? Untuk konsultasi sih dulu pernah ya, walaupun itu Mm. nggak berjalan lama sih pernah, karena kan memang kalau namanya klien makan itu dia benar-benar lapar terus dia cepat gitu. Waktu istirahat mereka kan dimanfaatkan, misalkan ah gue mau makan nih, makan habis itu tidur, mereka kan istirahat dulu kan. Itu pernah sih dulu, cuma nggak maksudnya nggak, karena nggak banyak juga jadi terhenti juga. Oh, berarti mungkin dulu pernah ada yang konsultasi ya, tapi karena waktunya terbatas di jam makan, mungkin hanya dimanfaatkan untuk makan ya terlebih dahulu ya. Betul sekali. Baik, berarti bersinergi langsung ya dengan dokter dan tim medis di sana ya. Ya, kita menjaga komunikasi juga sama dia. Dia menginfokan misalkan ada seputar info apa, maka Mhm. diinfokan ke kita. Hmm. Nah, kalau untuk menjadi syarat mutlak di nutrisionis di migas, apakah
ada perbedaan dengan nutrisionis lainnya atau gimana? Kalau untuk perbedaannya mungkin ya kita di sini memang dipaksa harus mengerti food safety system. Nah, di situ ada pengimplementasian bagaimana kita mengerti tentang prinsip HACCP, prinsip ISO 22000, itu yang paling ditekankan sih. Mungkin kalau misalkan nutrisionis di rumah sakit itu lebih kayak ke dietnya gimana sih mengurusi. Cuma kalau kita di sini lebih ke penyelenggaraan makanan berkaitan dengan keamanan pangan gitu. Tapi kalau seperti mungkin surat tanda registrasi atau STR itu masih tetap dibutuhkan atau gimana? Untuk STR masih, kita kan namanya nutrisionis wajib ada STR ya. Nah, itu buat Hmm. dokumentasi itu wajib. Tapi syarat mutlaknya itu kita harus punya sertifikasi pelatihan ISO 22000, GMP, dan CCP. Itu yang paling wajib. Oh, berarti ini sekaligus untuk menjadi quality control ya, Iya, sertifikasi-sertifikasi itu. mendukung sekali sertifikat itu. Karena kita kalau nggak ada sertifikat tersebut, dianggap tidak berkompeten. Hmm. Begitu. Oke, aku baca kolom chat box dulu ya sebentar. Mungkin ada pertanyaan. Oke. Saat pandemi seperti ini, apakah tempat makan yang digunakan pakai disposable? Dari Kak Ya, Dewanti. oke, jawab nih langsung. Boleh? Oke, berarti sejak pandemi ini memang kita menggunakan rantangan itu dari klien kita sendiri. Jadi rantangnya itu khusus per nama karyawan. Misalkan ada karyawan A, nah itu rantangnya khusus A, nggak boleh dicampur-campur. Oke, ditunggu sebentar ya teman-teman. Jadi selain daripada perubahan sistem prasmanan diubah menjadi pack meal, kemudian rantangan tadi itu juga dikhususkan ya untuk masing-masing pekerja, tidak dicampur adukan. Itu sambil menunggu Kevin. Boleh untuk teman-teman yang ingin bertanya, ini kesempatan banget. Oke, Kak Kevin sepertinya ada gangguan ya. Mungkin sambil kita undang lagi sebentar. Oke, mari sambil kita undang lagi sebentar. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, ini kesempatan banget. Selain tadi dibutuhkan untuk sertifikasi HACCP, kemudian ISO 22000, GMP, itu syarat mutlak untuk menjadi seorang QC. Dan untuk nutrisionisnya sendiri, karena Kevin ini bekerja di PT yang berkelain dengan migas ya, itu dibutuhkan juga pengetahuan untuk food safety-nya. Tuh, jadi karena di sana beliau ini double job ya, double profesi, jadi harus mengetahui keduanya. Mungkin untuk teman-teman boleh bertanya untuk tempat sertifikasinya di mana dan lain-lain. Mungkin kita akan coba tanyakan lagi ya. Oke, sepertinya masih belum bisa bergabung. Halo untuk teman-teman yang masih stay tune terus di IKZ Esa Unggul, ilmunya sangat bermanfaat banget. Mungkin apa kabar nih teman-teman? Karena saat ini untuk wilayah Jawa ya dan Bali ini masih dalam kondisi PPKM ya. Bagaimana untuk teman-teman? Apakah sehat? Oke, kita coba undang lagi narasumber kita.
Halo Kak Winda Nuraini yang baru bergabung ya. Oke, untuk teman-teman yang saat ini sudah ikut live IKZ Esa Unggul dalam episode Gizi Talk hari ini yaitu gizi pangan, pastikan tentunya untuk stay tune ya karena kita terus membahas sharing-sharing yang akan bermanfaat mudah-mudahan untuk teman-teman dengan tema yang berbeda-beda. Atau teman-teman juga bisa request khusus ya ke DM akun Instagram IKZSA Unggul. Mungkin ada tema yang ingin dibahas atau mungkin ada yang ingin di-sharingkan, boleh untuk masukannya teman-teman. Sambil menunggu narasumber kita untuk masuk lagi ya. Oke, biasa untuk ke Arbi biasanya ada bahan-bahan yang tidak boleh digunakan nggak untuk penyelenggaraan makan dan di tempat kerjanya? Oke, coba nanti kita tanyakan ya langsung ke Kevin. Oke, sepertinya masih ada gangguan. Oke, kita masih coba untuk mengundang lagi narasumber kita karena tadi perbincangannya lagi sangat seru nih untuk sertifikasi dan juga bagaimana sih kesehariannya gitu. Oke, baik. Sepertinya masih kita tunggu untuk beberapa menit lagi. Mungkin sambil saya ulas kembali untuk tadi yang sudah disampaikan oleh Kevin ya. Oke. Jadi untuk beliau saat ini itu kurang lebihnya menyediakan makan 320 porsi dalam sehari. Kemudian juga di spare untuk porsinya 10 sampai 15 porsi. Dan untuk porsinya sendiri itu diketahui H-1 sebelum penyelenggaraan makan. Dan untuk sistem di sana tadi diinformasikan bahwa menggunakan sistem sentralisasi atau berpusat. Gitu. Jadi ada satu pusat tempat untuk pembagian makanannya untuk atau pendistribusiannya. Oke, mari coba kita undang lagi. Halo, Nah, tes, tes. Terputus kayaknya tadi halo. ya. Iya. Nah, untuk teman-teman, Dari Kevin sudah bergabung lagi nih. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami. Boleh dilanjutkan, Kevin? sampai mana tuh ya? Lupa aku tadi. Tadi untuk sertifikasi. Dari sertifikasi ya, kita Mm-mm. yang harus update itu bukan? Iya, betul. Harus Oke, update ke jadi memang semuanya. jadi memang untuk sertifikasi itu sendiri kita memang harus update ya. Jadi memang namanya perkembangan zaman itu tentang food safety itu selalu berkembang. Jadi contohnya seperti ISO. ISO sendiri 22.000 itu berkembang dari 2005 ke 2015. Nah, kita harus mengikuti itu apa aja yang ada di perkembangan tersebut, apa yang kita bisa terapin di dunia kerja kita gitu. Contoh lainnya itu peraturan dari Kemenkes tentang lab hygiene. Nah, itu ada perkembangan Mm-mm. terbaru tuh. Syarat-syaratnya apa aja. Terus contoh lainnya itu seperti bahaya. Dulu yang kita kenal itu bahaya fisik ya, kimia dan biologi. Tetapi sekarang ditambahin ada namanya alergi atau alergen. Nah, di situ kita harus pelajarin kira-kira oh ini ada ilmu baru nih. Nah,
Dari ilmu baru tersebut kita terapkan di dunia kerja kita. Oke. Berarti memang harus sertifikasi, kita juga ikut pelatihan-pelatihan, kemudian juga ikut upgrade ya untuk tentang informasi tersebut ya. Tadi ada Ya, pertanyaan betul ini sekali. Kevin. Ada pertanyaan dari Kak Ardi. Biasanya ada bahan-bahan yang tidak boleh digunakan nggak untuk di penyelenggaraan makanan di tempat kerja? Mungkin ada Oke, bahan-bahan langsung yang jawab nggak aja. boleh? Mm-mm, boleh. Bahan-bahan yang dilarang itu terutama kita sekarang kan pakai sistem manajemen halal ya. Jadi barang-barang yang non halal itu udah pasti Mhm. paling dilarang sangat keras. Terus eh, bahan-bahan yang lain itu bahan-bahan seperti yang tidak food grade itu sangat dilarang. Jadi kita pemilihan barang itu dilihat dulu nih, kira-kira aman nggak untuk konsumsi pangan kita. Contohnya dari kayak kemasan itu harus food grade. Terus kita juga di sini rasa, misalkan penambah cita rasa itu harus food grade dalam arti untuk pembuatan bakery ya. Itu juga harus food grade, warna makanan juga harus yang food grade gitu. Jadi itu aja sih. Terus juga seperti kayak ikan yang punya tingkat alergi tinggi seperti kayak tongkol itu kayaknya dilarang deh di setiap lokasi catering. Berarti menggunakan bahan-bahan yang aman ya. Ya, yang food grade standar. Hmm. Oke, kita coba lihat lagi di kolom chat box. Apakah ada pertanyaan? Oke, belum ada lagi. Nah, tadi kita sempat terputus di bagian untuk rantang pack meal yang Kevin sendiri Ya, info kalau masing-masing orang itu hanya satu ya, jadi tidak ada pergantian ataupun ya betul. bareng-bareng gitu. Itu diterapkan ya berarti di sana ya? Ya, sangat diterapkan. Karena Petrocina sendiri itu, klien kita itu sangat ibaratnya mencegah ya terjadinya paparan COVID-19. Gitu. Wow, luar Sampai biasa. sedetail itu loh. Oke, mungkin untuk teman-teman sebelum kita tutup, ada lagi yang ingin bertanya karena narasumber kita kali ini nih luar biasa sebagai dua profesi ya, sekaligus quality control dan juga nutrisionis di dalam satu perusahaan gitu. Oh iya, Kevin aku mau tanya, untuk tempat sertifikasi itu ada standarnya nggak sih? Untuk Pelatihan tempat sertifikasi, sertifikasinya. Heeh. Misalnya kita mau menjadi quality biasanya control, ada biasanya itu standarnya. kita lihat lembaga yang sudah diakui oleh Komite Akreditasi Nasional ya kan. Jadi Oke. benar lembaga yang sudah ini lah SNI ibaratnya standar nasional Indonesia. Jadi kita kalau misalkan mengambil pelatihan tersebut dari lembaga yang sudah Mhm. terpercaya, otomatis kita mendapatkan sebuah nilai lebih gitu di dalam mencari pekerjaan ya, apalagi terutama QC. Oke, berarti untuk teman-teman boleh dicari-cari ini dari sekarang lembaga yang sertifikasi secara SNI ya, kalau berminat Ya, untuk menjadi diakui. quality control. Oke, kita masih, wah sudah kurang lebih 45 menit. Mungkin ada teman-teman yang masih mau bertanya sebelum kita tutup. Di Dan chat aku, saya ada yang bertanya tuh dari Chandra ya, Chandra Raja. oh iya boleh boleh. Nah, di sini dia ingin menanyakan soal zona, pembagian zona ya, zona hijau, kuning, merah, apa sih? Terus juga pengertian ISO dan keamanan pangan ya. Wah luar biasa, Kak Chandra pertanyaannya. Boleh dijawab, Kevin? Saya jawab secara singkat aja ya. Mm-mm. Mungkin di dalam dunia catering itu memang kita terbagi di atas 3 zona. Zona hijau, zona kuning, dan juga zona merah. Di mana ketiga zona itu punya peraturan yang berbeda. Contoh, di zona hijau kita bebas dalam arti tidak menggunakan hairnet, gitu. Kenapa tidak menggunakan hairnet bebas di zona hijau? Karena zona hijau itu zona yang bukan di area produksi. Contohnya itu ruang kantor,
ruang admin kita, terus misalkan lagi di area koridor, di dalam mess hall. Nah, itu kita namanya itu zona hijau, jadi kita nggak pakai hairnet juga nggak apa-apa. Tetapi kita ketika memasuki zona kuning, zona yang Mhm. sudah memasuki area produksi, itu kita wajib, misalkan kita mau masuk nih ke area dapur, tetapi sebelum sampai ke area dapur produksi kita misalkan melewati area dishwashing pencucian, nah, atau area preparation persiapan, itu wajib, APD kita mulai wajib digunakan, tidak ada toleransi. Tetapi ketika kita memasuki zona merah, itu ruang Mhm. produksi itu sangat diwajibkan menggunakan APD, seperti hairnet, seperti misalkan masker, hand glove, itu seperti kayak harga mati, nggak boleh namanya nggak dipakai. Karena itu bisa mencemari apa yang kita produksi. Itu sih untuk pembagian zona. Terus lanjut ke Mhm. pengertian ISO ya. Mhm. ISO Dan sendiri itu keamanan pangan. merupakan ISO sendiri itu merupakan sistem manajemen keamanan pangan, alias kalau bahasa Inggris itu Food Safety Management System. Jadi bagaimana ISO ini merupakan kasta tertinggi. Di bawahnya itu ada HACCP, GMP. Mhm. Nah, ini kasta tertingginya itu si ISO. Jadi Oke. syarat mutlak dari si food safety ini ketika kita Mhm. menguasai namanya ISO 22000. Jadi intinya itu si ISO 22000 ini gabungan dari semua uh, yang mengikat pangan gitu ya, keamanan pangan menjadi satu, jadi ISO. Jadi kita mau ngapain itu ada peraturannya itu sendiri, nah, terkait dengan pangan. Itu sih untuk ISO. Berarti paling tertingginya ya. Ya bisa dibilang kasta tertinggi dari keamanan pangan gitu. Dan satu lagi nih, mungkin sebelum kita akan closing, aku mau tanya, untuk mungkin jumlah kalori di sana diperhitungkan juga nggak di catering, di bagian sisi nutrisionisnya? Untuk kalori sendiri itu kita berdasarkan kontrak kerja. Jadi PT Oke. saya itu PT Patra bekerja sama dengan PT Petrocina. Jadi Mhm. ada sebuah perjanjian, Mhm. yaitu pengikat kontraknya. Nah, di dalam kontrak tersebut salah satunya menyebutkan tentang berapa sih kalorinya dalam sekali makan di dalam kontrak tersebut. Nah, terus juga di dalam kontrak tersebut tertulis juga gramasi. Jadi berapa sih standar gramasi dan juga berapa item per kali kita makan dan berapa jumlah item yang kita sajikan di dalam sekali jam makan. Nah, itu kita sesuai kontrak. Contohnya misalkan Mhm. di breakfast kita diwajibkan harus ada yang namanya itu satu jenis nasi maupun nasi apapun harus ada jenis karbohidrat, Mhm. lalu ada dua jenis hewani. Hewani Mhm. itu protein hewani ya, itu seperti ayam, daging atau ikan. Lalu wajib ada ekstra. Kalau ekstra itu di sini bisa termasuk nabati, tapi telur atau sosis atau bakso termasuk ekstra juga di sini. Lalu kita di sini wajib ada sayur atau sup. Kalau di pagi itu harus ada sereal, ada susu, ada kopi, itu pilihan. Dan satu lagi tambahan itu bubur-buburan. Contoh kayak bubur kacang hijau, bubur ketan hitam, nah itu wajib. Lalu di makan siang di kontraknya itu tertulis harus ada dua protein hewani atau dua main course. Nah, kita ngikutin tuh dua main course, satu sup, satu sayuran, satu ekstra, dan jenis-jenis roti dan nasi. Nah, kita ngikutin itu berdasarkan itu. Gramasi juga udah di kontrak itu udah dipatenkan. Misalkan Oke, nasi oke. itu kita harus 200 gram. Oke. Di situ Jadi apa tuh? jadi semua itu sudah ada di kontrak dan kita tinggal implementasiin ya, maksudnya ya, implementasiin berapa yang harus kita sediakan ya, Kevin ya. Ya, betul. Dan juga Oke. sempat saya di lokasi Mhm. di Sulawesi ya. Waktu itu sempat, cuma Mhm. nggak berapa lama sih di Sulawesi itu.
Bahkan sampai kandungan kalorinya itu dia punya sendiri, ibaratnya punya DKBM sendiri. Wow, keren, luar biasa. Berarti ini dipindah-pindah lokasinya atau gimana nih untuk Kevin? Saat ini berada di Untuk lokasi saya, Jambi atau di mana? untuk saat ini saya ditugaskan di lokasi Jambi, cuma tidak memungkinkan, maksudnya tidak tidak bisa ditebak ya. Nanti bisa dipindahkan ke daerah Sulawesi atau nanti bisa dipindahkan ke daerah Kalimantan gitu. Jadi bisa dibilang tidak tebak juga sih, cuma 2 tahun belakangan ini saya di Jambi Petrocina. Wah, luar biasa. Oke, mungkin sebelum kita tutup nih, untuk Kevin sendiri bisa kasih pesan dan saran nggak untuk teman-teman mungkin di Kazi Live ini? Sarannya sih sama pesannya ya, Mm-mm. jadi buat teman-teman yang misalkan baru ngambil jurusan gizi atau yang udah lulus tapi mau ngambil ke bagian QC ya, yang paling penting itu sih kita ngerti dulu, paham apa yang dimaksud dengan food safety system ya, keamanan pangan itu kita harus paham. Terus kita harus mempunyai yang namanya sertifikasi ISO, Mm-mm. CCP, GMP. Terus kita harus mengetahui tujuan kita nih, misalnya kita mau ke pabrik apa, olahan apa, kita harus tahu Oke. gitu tujuannya. Itu sih sarannya sih, apa ya, jangan jangan mudah menyerah gitu, semangat terus gitu. Itu aja sih. Luar biasa untuk pesannya teman-teman. Jadi kita sudah tahu nih ya target mana perusahaan yang akan kita mungkin lamar gitu ya. Kemudian apa yang dibutuhkan seperti sertifikasi yang tadi diinformasiin ya. Mungkin pelajaran-pelajaran itu benar-benar didalamin lagi saat di perkuliahan ya. Ya betul. Oke. Baik untuk teman-teman, ini sangat sangat panjang ya kalau kita bahas dan karena ini waktunya juga sudah malam, kita mohon maaf nih, saya dari pengurus IKAZI harus disudahi dulu sampai di sini untuk tema gizi pangannya bersama Kevin Cahyadi. Kita mungkin pamit undur diri dan untuk teman-teman jangan lupa di follow @IKAZI Asa Unggul karena untuk kita sendiri akan sharing tentang tema-tema lainnya dan juga untuk informasi lowongan pekerjaan gitu. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang mudah-mudahan bermanfaat. Gitu. Nah, kali ini terima kasih untuk Kevin sudah bergabung dan bersedia sharing kepada teman-teman. Semoga sehat selalu di sana. Oke, mungkin untuk Kevin boleh diinformasikan nama Instagramnya. Mungkin kalau teman-teman belum puas, mungkin ada yang mengganjal pertanyaan ya. Mungkin boleh disebutkan untuk Boleh. Instagramnya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan lebih ya seputar QC apalagi kan di dunia catering itu, Mm-mm. monggo silakan di add Instagram saya di Kevin Ciayadi. Bukan Ciayadi ya, tapi Ciayadi pakai TJ, ejaan lama. Oke, Kevin TJ, iya ya dia. TJIA Hmm, Yadi. oke. Jadi mungkin karena waktu kita singkat, eh, boleh nanti langsung tanya-tanya aja ke Kevin. Dan saya Mia selaku dari pengurus IKZI Esa Unggul. Kita mohon pamit dulu, undur diri. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung. Semoga sehat selalu. Jangan lupa terus mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, tentunya makan yang sehat, dan juga beristirahat yang cukup. Semoga kita semua sehat selalu. Sampai jumpa. Ya, pamit, izin semua. Nah, Makasih. terima kasih.